Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup melayani, kedengarannya mulia, tapi kenyataannya tidak selalu mudah. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba terlihat, dan serba diukur dengan popularitas. Bahkan dalam dunia rohani, seringkali kita atau orang menilai keberhasilan pelayanan dari berapa banyak jemaat yang hadir, berapa besar persembahan yang dihasilkan, atau seberapa sering muncul seseorang di media. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang melayani tanpa sorotan kamera, yang tetap setia meskipun namanya tak pernah disebut di depan jemaat, yang bekerja diam-diam tanpa tepuk tangan? Apakah Tuhan masih memperhatikan mereka? Sahabat, firman Tuhan hari ini menjawab, ya. Ya, Tuhan masih memperhatikan mereka. Tuhan tetap menghargai pelayanan yang tidak viral, pelayanan yang dilakukan dengan hati yang tulus, bukan dengan niat mencari nama. Dan itulah yang kita temukan dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 5-12. Kisah tentang seorang bernama Gaius, pelayan Tuhan yang sederhana, namun namanya diingat di surga. Gereja pada masa Yohanes sangat berbeda dari kita sekarang. Tidak ada gedung besar, tidak ada tim multimedia, tidak ada live streaming apalagi. Para pelayan Tuhan berjalan kaki dari kota ke kota, membawa kabar baik, bergantung pada kasih jemaat yang mau membuka rumah dan hati mereka. Dalam situasi itu, Rasul Yohanes menulis tentang Gaius, orang yang sederhana tapi setia. Dia menerima para pelayan Tuhan, memberi mereka makan, memberi mereka tempat istirahat, dan memberi dukungan yang nyata. Rasul Yohanes menulis, "Engkau berbuat setia dalam segala sesuatu yang engkau lakukan terhadap saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing." Kata Yunani yang dipakai adalah piston poies, artinya engkau terus-menerus melakukan sesuatu dengan setia. Ini bukan tindakan sekali waktu, tapi gaya hidup. Kesetiaan Gaius bukanlah momen emosional belaka, melainkan sebuah kebiasaan yang menjadi sebuah ibadah. Hari ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, kesetiaan adalah bentuk tertinggi dalam sebuah pelayanan. Gaius tidak menjadi sorotan. Ia hanya tahu bahwa melayani adalah cara beribadahnya kepada Allah. Rasul Yohanes menulis surat ini bukan untuk orang-orang yang populer, tapi untuk orang yang tetap setia dalam hal-hal kecil, pelayanan-pelayanan sederhana. Jadi sahabat, kesetiaan adalah ibadah yang bergerak. Mungkin kita melayani tanpa disorot kamera, tanpa dapat pujian, tanpa hasil yang cepat, tapi setiap tindakan kasih yang lahir dari hati yang tulus adalah doa yang sedang bergerak di hadapan Tuhan. Ajaran yang kedua, kasih sejati menolak logika seleksi. Ia menyambut tanpa pamrih. Ayat 6 dan 7 berkata, "Mereka telah bersaksi tentang kasih-Mu di hadapan jemaat, sebab mereka berangkat demi namanya." Kata orang asing di sini, Xenos, berarti orang yang tidak dikenal. Gaius tetap menyambut mereka karena mereka datang demi nama Tuhan. Ia tidak menanyakan dari mana mereka berasal, siapa yang mengutus, atau apa latar belakangnya. Gaius hanya tahu mereka membawa nama Kristus, dan itu sudah cukup. Kasih sejati tidak menghitung untung rugi. Kasih sejati tidak berkata, "Saya mau bantu kamu kalau saya kenal." Kasih sejati tidak berkata, atau kasih sejati berkata, "Saya menerima
karena Kristus telah menerima saya. Sahabat, mengasihi seperti Kristus berarti membuka pintu lebih lebar dari kenyamanan kita. Dalam pelayanan, jangan menutup hati hanya karena sebuah perbedaan. Jangan menolak orang yang datang demi kebenaran hanya karena kita tidak cocok dengan dia atau kita tidak cocok dengan selera kita. Kasih yang sejati tidak selektif. Ia menyambut tanpa pamrih. Ajaran yang ketiga, nama yang dikenal, kebenaran lebih berharga daripada nama yang dikenal dunia. Dalam ayat 12, Rasul Yohanes menulis tentang Demetrius, bahwa Demetrius mendapat kesaksian baik dari semua orang dari kebenaran sendiri. Kata Yunani memar turetai berarti kesaksiannya sudah terbukti dan terus berlangsung. Hidupnya berbicara lebih keras dari kata-katanya. Demetrius tidak membangun reputasi lewat promosi, tapi lewat integritas. Sahabat, integritas adalah tindakan yang selaras dengan perkataan. Itu merupakan khotbah yang paling keras suaranya. Dunia mungkin lupa namamu, tapi kebenaran tidak pernah lupa siapa kamu. Reputasi bisa dibuat dengan pencitraan, tapi kesaksian hidup hanya lahir dari karakter yang konsisten. Di surga, yang dikenang bukan yang terkenal, tapi yang benar. Jadi, sahabat, surat ini singkat tapi tajam, bahwa Tuhan menghargai kesetiaan, bukan ketenaran. Ia mengingatkan, yang dilihat Tuhan bukan hasil besarnya, tapi hatimu dalam melayani. Dalam tradisi Mennonite, iman sejati harus terlihat dalam perbuatan kasih dan kesederhanaan hidup. Itulah yang dilakukan Gaius. Hidupnya sederhana, tapi bermakna besar di mata Allah. Jadi kalau hari ini engkau merasa pelayananmu kecil, pelayananmu sepi, tidak dilihat orang, jangan berkecil hati. Tuhan tidak butuh pelayanan viral. Tuhan mencari hati yang setia. Nama Gaius tidak pernah trending, tapi tetap hidup di dalam Alkitab. Dan mungkin nama kita juga tidak viral di dunia ini, tapi akan selalu dikenang di sorga bila kita tetap melayani dengan kasih dan kesetiaan. Ingatlah, yang tidak terlihat di bumi dirayakan di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa pelayanan bukan tentang sorotan, tapi tentang kesetiaan. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk mencari pengakuan daripada melakukan kebenaran. Ajarlah kami seperti Gaius, yang melayani tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, dan tetap setia meski tak dikenal dunia. Biarlah setiap langkah pelayanan kami menjadi harum di hadapan-Mu, dan setiap keringat kasih kami menjadi kenangan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.